Nah, sekarang kita coba masuk ke modul manufaktur. Setelah tadi kita coba di payroll, sekarang kita masuk ke manufaktur. Untuk masuk ke manufaktur, kita masuk ke transaksi. Jadi, manufaktur itu hanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri ya. Kalau perusahaan jasa dan trading, saya rasa ini nggak perlu ya modul ini. Tapi kalau perusahaannya bergerak dalam bidang industri atau manufaktur, modul ini sangat membantu ya dan wajib ada ya. Jadi ini kita sudah masuk ke modul manufaktur. Di sini di manufaktur itu kita ada 4 sheet ya, ada assembly entry, ada data produksi, ada setup bill of material, ada COGS calculation. Jadi sebelum masuk ke manufaktur, yang harus kita lakukan pertama kali adalah setup bill of material. Jadi bill of material itu adalah semacam formula produksi. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu pasti ada semacam formula ya. Sebagai contoh di sini adalah industri komputer atau desktop komputer. Kita akan merakit desktop komputer. Untuk merakit desktop komputer itu diperlukan beberapa komponen. Nah, di sebelah kiri ini, nama barang ini adalah nama barang jadinya. Nama barang jadinya adalah desktop komputer. Nah, di sebelah kanan ini adalah raw materialnya. Jadi untuk membuat desktop komputer itu diperlukan motherboard, prosesor, terus power supply, hard disk, casing, memori, dan lain-lain. Kalau ada ya. Jadi sebagai contoh ini, motherboardnya ini kita isi ya, kuantitinya berapa. 1, prosesornya kita juga perlu 1. Terus kemudian power supply-nya 1, hard disk-nya 1, casing-nya 1. Terus memorinya ada 2 ya, contohnya saja. Nanti bisa saja kita tambahkan spare part yang lain sesuai formula yang ada. Dan kalau produksi kita itu selain komputer, nanti juga tentu saja disesuaikan ya. Misalnya ini produksinya adalah bukan komputer, tapi misalnya sepeda motor misalnya. Kan di sini nanti ada casing, terus kemudian ada lampu, terus kemudian ada roda, baut, dan sebagainya ya. Itu jadi raw materialnya menyesuaikan dengan formula produksinya. Jadi ini kita contohkan saja, ini kita hanya satu produk. Nanti kalau ada 3 atau 4 produk kita bisa susun ke bawah. Sama seperti ini. Jadi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah nomor raw material yang dipakai ya. Jadi ini ada 6 raw material. Jadi setelah kita buat bill of materialnya atau formula produksinya, baru kita masuk ke namanya assembly entry. Jadi assembly entry itu adalah proses produksinya. Jadi anggap saja sekarang tanggal 5 Januari misalnya. 5 Januari 5 Januari. Nah, 5 Januari 2002 kita akan memproduksi desktop komputer. Karena tadi yang kita setup adalah desktop komputer ya. Terus nomor dokumennya, biasanya kalau produksi itu kan ada nomor dokumennya ya. Misalnya A2341 misalnya saja. Nah, ini cost center ini tadi sudah kita tentukan ya. Ini lokasi produksi kita di mana, cost centernya di mana. Nah, sekarang kita masuk ke berapa banyak yang akan kita produksi. Misalnya saja kita produksi 50 unit untuk tanggal 5 Januari. Nah, ini cara bacanya, kita nama produknya adalah desktop komputer, tanggalnya 5 Januari, nomor dokumennya A2341, cost centernya Jakarta, jumlah yang akan kita produksi adalah 50. Nah, di sini jumlah SKU ini artinya adalah raw materialnya ada 6 untuk membuat komputer itu. Nah, ini tadi karena kita sudah setup bill of materialnya, jadi kita bisa hitung bahannya. Nah, jadi pada waktu kita klik hitung, sistem akan menghitung untuk membuat 50 unit komputer itu diperlukan raw material sebanyak seperti
seperti formula bill of materialnya ya, karena kita buat 50, maka motherboardnya perlu 50, prosesnya 50, dan lain-lain. Ini menyesuaikan dengan setup yang tadi kita tentukan ya. Nah, ini adalah raw materialnya. Nah, untuk membuat proses produksi itu biasanya kan ada yang disebut dengan overhead. Overhead itu adalah biaya tambahan. Misalnya saja tenaga kerjanya, misalnya saja ya. Kita sebutnya labor. Ya. Jadi ada biaya overheadnya 750.000. Dan mungkin juga ada tambahan lagi 100.000 untuk PLN misalnya saja, listrik. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya. Jadi intinya adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka produksi si komputer itu. Sehingga nanti harga pokok produksinya itu aktual ya. Karena kan produksi itu tidak mungkin hanya material saja, pasti ada biaya-biaya overhead lainnya. Jadi kita bisa masukkan overheadnya di sini. Sehingga nanti kalau kita baca di sini, total overheadnya itu 850.000 dan biaya bahan bakunya adalah 70 juta. Sehingga kalau kita hitung harga pokok produksi per unitnya adalah 1.417.000. Seperti itu. Jadi ini kita sudah produksi 50 unit. Nah, selanjutnya kita yang harus kita lakukan adalah posting. Posting itu adalah untuk input data ini ke general ledger nantinya. Jadi kita posting saja. Nah, kita posting. Setelah kita posting, data itu akan pindah ke data-data produksi. Nah, ini ya, yang di sini ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini sebenarnya sudah membuat jurnal dan ini sudah masuk ke laporan keuangan kita. Jadi kalau kita baca di kartu stok, misalnya di subledger, ini nanti sudah ada produksi komputer ya. Ini karena kita sudah, oke, kita refresh dulu karena kita harus. Nah, jadi sorry nih, penjualan kita produksinya adalah, jadi produksi kita ini, assembly ini adalah produksi kita. Jadi ketika kita sudah posting, data-data itu sudah masuk ke general ledger, terus kemudian masuk ke kartu stok, masuk ke pemakaian bahan, dan lain-lain ya. Jadi seperti itu proses produksinya. Nah, di sini juga ada COGS calculation. Jadi COGS calculation itu ini sebenarnya hanya alur pemakaian bahan bakunya ya, dari raw materialnya kita punya saldo awal berapa, terus beli berapa, saldo akhir berapa, dipakai produksi berapa, terus barang jadinya ada berapa, terus kemudian ada merchandise-nya berapa, terus kemudian ada overhead-nya berapa. Ini kita bisa dapat perhitungan secara detail di sini ya. Ini juga kalkulasinya sudah otomatis, tidak perlu dihitung manual. Jadi seperti itu proses produksinya. Begitu kita summary-kan lagi. Pertama kita harus buat setup bill of materialnya, terus kemudian kita langkah kedua adalah membuat assembly-nya atau production-nya. Setelah itu kita posting masuk ke data produksi. Data produksi masuk ke general ledger masuk ke neraca, rugi laba, dan lain-lainnya. Seperti itu untuk manufaktur modul.